ekonomi sudah mulai bergerak kembali, terus karena ekonomi sudah mulai bergerak kembali, maka inflasinya juga mengalami kenaikan. Di sisi lain, kenaikan dari laju inflasi ini dan di sisi lain pemulihan ekonomi ini selain berdampak terhadap kenaikan laju inflasi, juga berdampak terhadap tingginya permintaan terhadap sumber daya ya, sumber daya energi atau bahan bakar untuk energi ya. Salah satunya misalnya untuk pembangkit energi ya. Nah, karena kan kebutuhan akan suplai energi ini kan mengalami peningkatan. Misalnya kayak pabrik-pabrik yang tadinya beroperasinya setengah gitu ya, sekarang ini jadi beroperasi full karena permintaan masyarakat tinggi, daya beli masyarakat mulai pulih, sehingga permintaan akan barang-barang juga tinggi. Nah, di sisi lain, karena mesin-mesin produksi ini mengalami peningkatan produksi, butuh suplai energi. Nah, suplai energi ini ternyata mengalami hambatan gitu ya, karena suplai energi yang dipakai pada hari ini itu adalah hasil dari eksplorasi di 2 atau 3 bulan sebelumnya, ketika waktu kemarin itu demand-nya atau permintaannya itu belum tinggi seperti saat ini gitu ya. Nah, sekarang itu karena mengalami kenaikan sehingga terjadilah yang namanya krisis di energi gitu. Ini yang menjadi alasan juga kenapa harga minyak goreng itu mengalami kenaikan gitu. Kok bisa seperti itu? Apa hubungannya dengan minyak goreng? Oke. Hubungannya adalah karena minyak goreng itu diproduksi dari CPO ya, teman-teman ya, dari kelapa sawit. Nah, kelapa sawit seperti yang kita ketahui tidak hanya menghasilkan minyak goreng, tapi juga menghasilkan kayak kosmetik, terus juga kayak sabun. Terus salah satunya juga untuk dicampur untuk sumber biodiesel atau solar ya, jadi dicampur untuk biodiesel. Nah, kebutuhan dari energi ini kan lagi tinggi-tingginya nih di seluruh dunia nih, sehingga butuh nih banyak terjadi peningkatan terhadap harga komoditas dunia. Salah satunya harga komoditas yang mengalami kenaikan signifikan itu CPO gitu. Nah, makanya bisa jadi produsen CPO itu yang tadinya porsinya sudah ada dibagi-bagi tuh, ada yang untuk minyak goreng, ada yang untuk kosmetik, ada yang untuk sabun dan sebagainya. Ini karena tinggi permintaannya untuk sektor energi ini lagi tinggi, harganya juga lagi naik, mungkin dialihkan dulu. Ini yang menjadi alasan kenapa di sisi lain supply untuk minyak goreng ini mengalami penurunan, sedangkan demand di masyarakat ini kan justru malah mengalami kenaikan gitu ya, karena ya daya beli masyarakat sudah mulai pulih gitu ya. Nah, ini yang menjadi alasan tuh kenapa minyak goreng tuh kenaikan juga nih saat ini ya, gitu teman-teman. Jadi ada kebutuhan peningkatan untuk energi ya, sumber daya energi. Salah satunya misalnya di biodieselnya gitu ya. Biodiesel campurannya itu kan dari CPO juga. Jadi ini sedikit banyak pasti sangat ada pengaruhnya gitu. Terus yang ketiga, tantangan yang di tahun ini terkait sama meningkatnya ketegangan dari geopolitik di dunia ya, khususnya konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Nah, hal ini menyebabkan di negara Eropa ya terjadi ketidakpastian. Salah satunya inflasi meningkat, ekonomi jadi nggak stabil, terus pasar modal di Eropa itu mengalami volatilitas yang sangat tinggi gitu. Nah, ini juga sangat mempengaruhi ekonomi secara global gitu. Terus sama satu lagi terkait sama varian baru dari COVID-19 ya, terus perubahan iklim dan sebagainya. Itu hal-hal yang lain yang menjadi tantangan di tahun ini. Terus peluang yang bisa kita manfaatkan sebagai investor di pasar modal itu yang pertama, pemulihan ekonomi di tingkatan global yang juga diikuti dengan pemulihan ekonomi di dalam negeri. Ini yang menjadi peluang nih bagi membaiknya situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri, salah satunya terhadap pasar modal Indonesia gitu. Jadi
aliran dana investor asing yang tadinya banyak keluar selama 2 tahun terakhir ini mulai kembali masuk lagi gitu ya ke negara-negara berkembang, salah satunya ke negara emerging market seperti Indonesia. Makanya karena aliran dana investor asing ini mulai masuk, investor asing kan biasanya milih saham-sahamnya juga saham-saham yang kapitalisasi pasarnya besar dan mereka sudah banyak kenal gitu ya. Makanya mereka kembali masuk lagi ke saham-saham ini gitu ya. Makanya harga saham-saham ini mulai mengalami kenaikan gitu. Terus isu ekonomi yang ketiga, peluang yang bisa kita manfaatkan tahun ini terkait sama penanganan dari pandemi COVID-19 ya. Di mana penanganan boleh dikatakan semakin lama pemerintah semakin berpengalaman dalam menangani pandemi COVID-19, berangsur-angsur juga pulih, percepatan pemberian vaksin booster juga semakin terdistribusi secara merata gitu, semakin banyak lah didistribusikan ya, sehingga mudah-mudahan segera tercipta herd immunity sehingga ekonomi bisa menjadi pulih lagi, kehidupan bisa menjadi pulih kembali seperti sebelum pandemi gitu. Terus sama yang bisa kita manfaatkan di tahun ini terkait sama harmonisasi di bidang regulasi ya, di bidang peraturan ya, di bidang peraturan yang diharapkan bisa menjadi stimulus untuk peningkatan ekonomi di dalam negeri. Nah, ini tadi kita bahas dari tingkatan global dan dalam negeri, ini kita lebih fokus ke seperti apa isu-isu yang ada di dalam negeri nih, dari sisi ekonominya ya. Dari sisi ekonominya, pertumbuhan ekonomi kita itu di tahun ini sorry ya, sebenarnya bukan di kuartal sampai dengan akhir tahun ya sebenarnya. Itu per akhir tahun tuh ekonomi semakin tumbuh, terus inflasi ini jadi salah satu indikator kenapa ekonomi sudah tumbuh, maka inflasinya pelan-pelan mulai mengalami kenaikan secara year on year itu 2,06% dan targetnya di tahun ini itu 3% plus minus 1% gitu ya. Jadi bisa 2%, bisa 4% gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di tahun kemarin itu kan cuma 1,7% ya. Di tahun sebelumnya juga sekitar segitu ya, 1,7 atau 1,6 gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa ketika inflasinya itu mulai meningkat, daya beli masyarakat mulai pulih gitu. Tapi di sisi lain memang kalau misalnya inflasinya terlalu tinggi berarti ada ketidakmampuan dari pemerintah untuk tetap menjaga distribusi barang-barang kebutuhan pokok gitu. Makanya inflasinya itu kalau sudah di atas 10% ya, misalnya sangat tinggi banget, nah itu berarti memang ada alert atau ada sinyalemen bahaya ya dari perekonomian kita. Tapi kalau misalnya masih terjaga di level di atas 3%, tapi masih di bawah double digit ya, itu berarti masih dikatakan justru ekonomi kita tuh mulai bangkit ya, mulai kembali pulih lagi gitu. Terus ini depresiasi nilai tukar rupiah kita 14 ribuan ya sekarang ya. Memang sedikit mengalami penurunan gitu ya, tapi boleh dikatakan ini masih terjaga di level yang masih aman gitu. Terus jika dibandingkan dengan tahun 98 yang depresiasi nilai tukar rupiahnya itu 600%, jauh banget gitu ya. Ini menegaskan bahwa ekonomi Indonesia itu masih bagus banget. Terus suku bunga acuan perbankan masih tetap terjaga di level rendah 3,5%. Setelah di tahun 2020 kemarin itu dipangkas 5 kali, di tahun 2021 dipangkas 1 kali, nah di tahun 2022 ini belum sih. Justru biasanya karena inflasinya naik, biasanya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan perbankan. Biasanya seperti itu. Kalau laju inflasinya itu mulai naik karena seiring dengan ekonomi sudah mulai pulih. Begitu. Terus neraca perdagangan kita sudah mulai surplus gitu ya. Sudah mulai membaik juga seiring dengan ekonomi yang sudah semakin pulih gitu ya. Current account juga kita juga sudah mulai pulih dan cadangan devisa kita tetap terjaga di level 141 miliar US dollar gitu ya. Artinya masih tetap Indonesia masih tetap punya uang ya untuk situasi darurat ketika misalnya tidak ada pendapatan sama sekali, ini masih tetap terjaga di ambang yang aman seperti itu. Nah, ini kita masuk ke pasar modal. Berbicara mengenai pasar modal nih, kita masuknya dari sisi pasar modalnya seperti apa? Justru
dalam beberapa tahun terakhir, khusus dalam 2 tahun terakhir, itu trennya itu dari sisi rata-rata nilai, frekuensi, dan volume, itu justru mengalami kenaikan nih terhadap minat investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Karena juga jumlah investor di pasar modal Indonesia juga kan mengalami kenaikannya secara signifikan ya, dari mulai tahun 2020, tahun 2021. Sebenarnya sih dari tahun 2019, tapi semakin tinggi justru ketika pandemi gitu ya, dari tahun 2020, 2021. Karena banyak orang yang tadinya mungkin belum tahu atau belum aware tentang pasar modal, akhirnya ketika pandemi ya banyak ternyata ya tercipta jumlah investor baru, khususnya dari generasi milenial. Seperti itu. Oke, terus ini pergerakan indeks harga saham gabungan. Teman-teman mungkin masih ingat ya, di tahun ada udah sudah investasi belum? Kalau misalnya rata-rata belum gitu ya, mungkin bisa lihat belajar ya dari historical kemarin sebelumnya ya. Jadi di tahun 2020 kemarin itu sempat indeks harga saham gabungan itu yang tadinya berada di level 6.200 di akhir tahun 2019 itu pelan-pelan turun sampai ke 3.900 gitu ya, puncaknya itu di bulan, saya lupa bulan apa, kalau nggak salah bulan antara Mei sampai Agustus deh, itu langsung turun ke 3.900. Nah, cepet sih, nggak langsung dalam 1 hari turun, tapi turun lagi, jadi auto reject bawah terus dalam beberapa hari berturut-turut gitu. Akhirnya performa IHSG itu sempat beberapa kali di trading halt juga, terkena trading halt, jadi dihentikan sementara perdagangan sahamnya oleh Bursa Efek Indonesia. Begitu dibuka lagi makin turun lagi, trading halt lagi makin turun lagi, kayak gitu. Makanya atas dasar hal tersebut, Bursa Efek Indonesia akhirnya membuat kebijakan untuk menghentikan sementara perdagangan saham. Untuk mengubah batas bawah auto rejection ya, yang tadinya 35, 25, dan 20 berdasarkan kelompok harga saham. Jadi kalau misalnya kelompok harga saham 50 sampai dengan 200 itu 35%, 200 sampai dengan 5.000 itu 25%, dan di atas harga saham 5.000 itu 20%. Untuk atas dan bawahnya, maka saat itu diputuskan untuk semua saham tak terkecuali saham-saham yang baru pertama kali dicetakkan di Bursa Efek Indonesia, untuk di papan utama dan papan pengembangan itu maksimum 7%. Gitu ya, untuk auto rejection bawahnya. Untuk atasnya tetap 35, 25, dan 20 tergantung kelompok sahamnya. Ternyata hal tersebut ya ketika orang-orang sudah mulai IHSG boleh dikatakan waktu itu dianggap sudah mencapai dasarnya di 3.900 itu sudah dianggap terlalu murah, maka orang-orang kembali percaya diri untuk masuk lagi. Pelan-pelan IHSG mulai mengalami kenaikan kembali. Sempat turun lagi waktu itu karena ada gelombang kedua gitu ya dari pandemi. Terus pelan-pelan mulai meningkat lagi, sempat agak turun lagi sedikit karena waktu itu ada lagi parah-parahnya dia di Juli tahun lalu gitu ya. Tapi kemudian ternyata investor sudah semakin paham juga, sudah semakin tahu bahwa akhirnya hal ini nanti akan pelan-pelan akan berakhir gitu ya. Akhirnya performa indeks harga saham gabungan mencapai rekor tertingginya sepanjang masa di 23 Februari 2020 kemarin di 6.920 gitu ya. Nah, sekarang rata-rata IHSG-nya itu bergeraknya di level 6.800 kan. Gitu. Jadi memang sekarang bahkan boleh dikatakan ini pada hari ini ya menembus lagi level tertingginya sepanjang masa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, itu di 6.969 gitu ya. Jadi sekarang kan 6.969, jadi sudah rekor tinggi lagi sepanjang masa. Artinya IHSG menuju ke level 7.000. Oke, secara year to date IHSG yang sudah recovery gitu ya, ini pelan-pelan mengubah posisi bursa saham Indonesia itu di antara bursa-bursa utama dunia itu mulai
pulih ya, mulai pulih, secara kinerja itu lebih baik jika dibandingkan bursa-bursa utama dunia. Terus jadi dalam jangka panjang, apalagi kalau dalam jangka panjang, bursa Indonesia ini masih menjadi tempat yang prospektif buat tujuan investor ya dalam berinvestasi. Seperti itu. Teman-teman, ini saya ingin menunjukkan tabel yang kiri itu 20 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Ini 20 saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia, ini 20 saham-saham ini ya. Jadi kalau sebenarnya gini, ketika investor asing itu banyak keluar dari Bursa Indonesia, ini memang investor dalam negeri itu ternyata karena terjadi peningkatan secara signifikan itu menggantikan posisi investor asing. Tapi jangan lupa, investor asing itu sebenarnya duitnya banyak banget. Jadi mereka bisa kembali masuk lagi, dan biasanya kalau masuk lagi tuh mereka akan mengincar saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar ini. Saham-saham dengan market cap yang paling besar ini nih, biasanya jadi incerannya. Nah, ketika saham-saham dengan market cap terbesar ini mendapatkan aliran dana investor asing yang masuk dalam jumlah yang signifikan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan. Kenapa seperti itu? Karena bobot dari 20 perusahaan-perusahaan ini terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan itu signifikan banget. Dari 20 perusahaan-perusahaan ini aja bobotnya terhadap performa indeks harga saham gabungan itu 52%. Jadi nggak usah butuh 777 perusahaan tercatat itu harganya turun semua. Cukup 20 perusahaan-perusahaan ini misalnya yang turun signifikan, maka itu bisa sangat mempengaruhi pergerakan IHSG. Begitu juga sebaliknya. Kalau 20 perusahaan ini mengalami kenaikan, maka pergerakan IHSG juga mengalami kenaikan. Gitu. Nah, untuk tabel yang di kanan, itu adalah tabel perbandingan antara indeks saham syariah Indonesia dengan indeks harga saham gabungan gitu ya, bahwa saya ingin menunjukkan bahwa performa dari saham-saham syariah itu memang semakin berpengaruh juga ya, walaupun dari sisi kapitalisasi pasar juga masih 46% atau belum 50% gitu ya, tapi dari sisi perusahaan yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, terus dari sisi volume, value atau nilai dan frekuensi, itu sudah lebih dari 50% itu dikontribusikan oleh saham-saham yang berbasis syariah. Dan pertumbuhan saham-saham berbasis syariah dalam beberapa tahun terakhir itu terus mengalami kenaikan secara signifikan. Begitu. Nah, ini saya ingin menunjukkan kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia ya, teman-teman boleh lihat tuh. Yang tadinya misalnya di 2017 itu investor asing mendominasi 51% di 2018, bahkan 52%. Di 2019 juga masih 51%. Maka di 2020-2021 itu mulai berkurang, 2021 berkurang lagi. Nah, di bulan Februari itu masih 45%. Nah, ini bayangin ya teman-teman. Kalau misalnya investor asing ini kembali masuk, yang porsi 5% ini kembali masuk dananya ke pasar modal Indonesia, ini bisa dibayangkan bahwa harga-harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia ini pasti akan mengalami kenaikan secara signifikan gitu. Nah, ini mumpung mereka masih belum pada masuk kembali, justru ini adalah saat tepatnya untuk teman-teman yang untuk berinvestasi ya, untuk melihat peluang-peluang saham-saham mana saja yang nanti prospeknya akan bagus ketika ekonomi sudah mulai pulih. Begitu. Terus kalau dari sisi transaksinya memang sebagian besar memang transaksi hariannya ya. Itu sebagian besar memang masih didominasi oleh investor domestik ya. Dengan persentasenya itu lebih dari 60% gitu, 69%. Tapi investor asing cuma 30%. Tapi investor asing itu walaupun jarang bertransaksi, tapi biasanya sekali transaksi itu dalam jumlah yang signifikan, dalam jumlah yang besar. Gitu, teman-teman. Nah, ini porsi kepemilikan di surat utang negara ya, di mana memang investor asing banyak melepas kepemilikannya nih sebenarnya di instrumen surat utang negara. Tapi walaupun mereka melepas kepemilikan, tapi nggak sampai 0% gitu. Artinya mengindikasikan bahwa sebenarnya investor asing itu masih melihat bahwa fundamental ekonomi Indonesia itu masih cukup baik kok. Cuma mereka memang pengen
memarkir dananya dulu ya, disimpan dulu di instrumen investasi yang lain sambil melihat peluang yang lain. Ketika ekonomi sudah mulai pulih, ekonomi dunia sudah mulai pulih, ekonomi Indonesia sudah mulai pulih, biasanya mereka akan mengincar keuntungan dari pasar modal di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Biasanya akan kembali masuk lagi. Gitu. Ini perkembangan dari Bursa Efek Indonesia ya di masing-masing tahun ya. Untuk di tahun kemarin itu kami sudah beberapa program pengembangan yang sudah dilakukan sama Bursa Efek Indonesia itu terkait sama IPO ya. Jadi pembelian saham pencatatan atau pembelian saham yang baru pertama kali dicatatkan di Bursa Efek Indonesia melalui elektronik gitu. Electronic Initial Public Offering. Ya, nah, kalau misalnya yang paling gampangnya ya teman-teman bisa membeli saham salah satu perusahaan berbasis digital unicorn ya, yang dekakorn, yang paling besar, yang satu yang paling besar nih, yang mau masuk ke pasar modal Indonesia gitu. Ini kan bisa dilakukan secara IPO. Gitu teman-teman ya, sekarang gampang jadinya. Kalau dulu harus ngantri-ngantri, sekarang nggak usah ngantri-ngantri, ngantrinya secara virtual aja. Gitu. Ini memudahkan juga buat investor untuk membeli saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, khususnya saham-saham yang baru pertama kali dicatatkan di Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Cuman saya nggak boleh kasih rekomendasi ya untuk saham yang baru yang lagi kemarin melakukan due diligence dan public expose itu ya. Saya nggak boleh kasih rekomendasi tuh. Cuma bisa teman-teman lihat dulu di prospektusnya gitu ya. Nanti mungkin minggu depan kalau misalnya ada minggu depan apa sih analisa fundamental ya kalau nggak salah. Kalau analisa fundamental teman-teman bisa tuh sekalian tuh belajar minta dianalisis gitu ya sama tim Indo Premier kira-kira dari fundamental itu seperti apa gitu. Itu menarik tuh kalau misalnya nanti, makanya teman-teman harus lebih aktif nih ketika mengikuti kelas TOT ini, jadi ajang diskusi yang menarik supaya memang teman-teman nggak cuma sekedar ngedengerin doang, tapi memang betul-betul teman-teman dapat ilmunya gitu. Jadi investor cerdas tuh, jadi nggak cuma diem aja, tapi jadi investor cerdas supaya teman-teman paham 3P ya. This meeting has been operated by the host and now apa ya? Nggak tahu deh. Oke, jadi 3P itu paham, punya, sama pantau nih programnya Bursa Efek Indonesia untuk investor yang baru. Nggak cuma buat investor yang baru sih, tapi investor yang lama juga biasanya sebaiknya melakukan 3P ini. Tapi kan kalau investor lama tuh biasanya udah paham gitu ya. Nah, investor pemula ini nih harus dikasih tahu nih bahwa ayo jadi investor cerdas dengan 3P. Paham, punya, pantau. Paham beli produknya, paham produk yang akan dibeli, produk investasi yang akan dibeli, salah satunya paham sahamnya gitu ya. Bagaimana analisanya dan sebagainya. Punya produknya, memberikan realisasi untuk pembelian sahamnya gitu ya, dan pembelian ini dilakukan secara berkala dan sebagainya, dan juga lakukan diversifikasi produknya. Sama satu lagi jangan lupa dipantau, jadi dipantau pergerakan harganya seperti apa gitu ya, dibandingkan dengan produk investasi yang lain dan sebagainya kayak gitu. Jadi harus tetap memantau, makanya kalau mantaunya juga jangan banyak-banyak belinya, maksimum 3-5 produk aja udah cukup ya, supaya lebih gampang juga untuk memantaunya. Gitu. Oke, kita masuk ke struktur pasar modal Indonesia. Pemegang kekuasaan tertinggi di pasar modal Indonesia ada OJK. Jadi tidak hanya mengawasi perbankan dan mengawasi asuransi maupun dana pensiun, tapi OJK juga mengawasi pasar modal. Nah, di bawah OJK ada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia yang mengatur perdagangan saham supaya teratur, wajar, dan efisien. Bursa Efek Indonesia dibantu sama dua anak usahanya, yaitu KPI dan KSI. KPI ini sebagai lembaga clearing yang memastikan ketika teman-teman beli saham itu dapat sahamnya, ketika teman-teman jual saham itu dapat uangnya, mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Jadi nggak usah cari-cari, repot-repot nyari pembelinya, itu sudah ada, disediakan sama sistemnya Bursa Efek Indonesia yang menyediakan, yang memastikan bahwa terjadi transaksi antara kita misalnya sebagai penjual dengan pembeli, atau kita sebagai pembeli dengan penjual. Itu yang memastikan terjadinya transaksi adalah clearing penjaminan efek Indonesia. Transaksi yang terjadi itu sebenarnya dilakukan dalam 2 hari atau T+2. Jadi
settlement-nya, penyelesaian itu sebenarnya terjadi dalam 2 hari. Tapi teman-teman nggak perlu nunggu sampai 2 hari. Teman-teman bisa langsung transaksi melanjutkan transaksi kembali di hari yang sama, karena 2 hari ini sudah dijaminkan oleh KPEI. Itu fungsinya KPEI sebagai lembaga penjamin. Sama kayak misalnya teman-teman kalau di perbankan ya, teman-teman misalnya transfer antar bank nih di hari Minggu, banknya kan tutup ya, tapi uangnya dapat nggak? Dapat, uangnya tetap dapat, uangnya tetap diterima. Atau teman-teman transfer ke orang lain bisa segera mengambilnya, gitu ya, mendapatkan uangnya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kan banknya tutup. Karena sudah ada Bank Indonesia sebagai lembaga clearingnya. Kalau di perbankan kan ada Bank Indonesia, kalau di pasar modal adanya KPEI gitu. Terus KSEI itu sebagai tempat penyimpanannya, datanya semuanya disimpan di KSEI. Semua data teman-teman punya saham di mana aja, teman-teman punya obligasi di mana aja, teman-teman misalnya punya reksadana di mana aja, semua data yang berhubungan dengan instrumen investasi yang ada di pasar modal itu semuanya ada di KSEI gitu. Kita bertiga dinamakan Self Regulatory Organization, lembaga penyelenggara pasar modal yang self-nya itu kan untuk operasional itu didapatkan sendiri dari mana? Dari biaya transaksi yang dikeluarkan sama setiap investor yang ada di pasar modal Indonesia. Biaya transaksinya berapa? Itu masing-masing kebagian 0,01%. Jadi BI 0,01%, KPI 0,01%, KSI 0,01% dari setiap transaksi yang dilakukan sama investor. Nah, ditambah 0,01% lagi untuk PPN, maka biaya dasar transaksi saham atau yang dinamakan levy itu 0,04%. Jadi biaya dasar transaksi saham atau levy itu 0,04% per transaksi. Nanti dibundling sama sekuritas, ditambah biaya yang lain lagi, ditambah biaya marketing dan sebagainya, itu maksimum 0,20% untuk beli dan 0,30% untuk jual. Jadi ada penambahan 0,1% untuk pajak penjualan. Begitu. Jadi selain ada PPN, ada pajak penjualan juga. Itu kalau untuk penjual saham. Tapi kalau pembeli tidak dikenakan pajak pembelian, tapi dikenakannya PPN. Tetap 0,1% itu. Jadi totalnya maksimum 0,20% untuk beli dan 0,30% untuk jual. Gitu. Di bawah kita bertiga ada perusahaan efek. Kalau perusahaan efek itu punya izin sebagai perantara pedagang efek, berarti dia bisa mengantarkan teman-teman untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kalau perusahaan efek itu punya izin sebagai penjamin emisi, berarti dia bisa mengantarkan perusahaan yang lain untuk go public atau menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kalau perusahaan efek itu punya izin sebagai manajer investasi, berarti dia bisa punya anak usaha untuk menerbitkan produk yang namanya reksadana. Gitu. Terus selain perusahaan efek ada lembaga penunjang, ada Biro Administrasi Efek. Tugasnya jadi mencatat siapa saja yang menjadi pemegang saham suatu perusahaan atau pemegang obligasi suatu perusahaan. Nanti dari datanya BAI ini jadi dasar untuk penentuan siapa saja yang berhak mendapatkan dividen atau siapa saja yang berhak mendapatkan kupon bunga dari setiap penerbitan obligasi, siapa saja atau bagi hasil ya kalau sukuk ya. Terus siapa saja yang berhak menghadiri rapat umum pemegang saham, kalau saham atau rapat umum pemegang obligasi atau untuk pemegang obligasi gitu ya. Nah ini yang datanya itu didapatkan dari Biro Administrasi Efek. Nanti BAE akan hasilnya ya akan melaporkan ke KSEI secara berkala untuk dicatatkan kembali. Jadi 2 kali itu pencatatannya, di BAE sama di KSEI. Gitu. Terus bank kustodian itu bank yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi tempat penyimpanan dana ya. Jadi rekening dana nasabah namanya RDN. Nah RDN-nya itu disimpan dananya teman-teman untuk transaksi saham itu disimpannya di bank kustodian yang ditunjuk sama perusahaan efek. Terus ada wali amanat. Wali amanat tuh kalau misalnya pihak yang ditunjuk sama perusahaan kalau mau menerbitkan obligasi. Misalnya obligasi, khususnya obligasi korporasi ya, karena perusahaan kan mau menerbitkan obligasi. Jadi kalau obligasinya kenapa-napa, nanti wali amanat yang akan menyelesaikannya. Jadi yang akan menjaminkan sisa utangnya dan sebagainya itu biasanya yang nyelesain ini wali amanat. Kayak gitu. Terus lembaga pemeringkat efek.
itu yang bertugas kalau misalnya mau menerbitkan obligasi itu menilai faktor risiko dari setiap penerbitan obligasi korporasi. Jadi kalau penerbitan obligasi korporasi ini faktor risikonya itu seperti apa sih? Apakah aman dan sebagainya, itu harus dilihat dulu. Ratingnya berdasarkan peringkat yang diberikan sama lembaga pemeringkat efek. Untuk lembaga pemeringkat efek di Indonesia itu ada 3. Ada Pevindo atau pemeringkat efek Indonesia, terus ada Fitch Rating Indonesia, terus sama ICSA satu lagi kalau nggak salah. Ada 3. Terus profesi penunjang ada akuntan, ada konsultan hukum, penilaian notaris, terus investor domestik, ada investor asing ya, kita udah tahu. Dan produknya ada saham, obligasi, dan reksadana. Ini struktur pasar modal Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berprofesi di pasar modal Indonesia, teman-teman harus tahu struktur ini. Jadi supaya teman-teman nggak nanya lagi, aduh peran bursa efek itu ngapain sih? Peran KPI itu ngapain sih? Peran OJK itu ngapain sih? Teman-teman harus tahu strukturnya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, ini anak-anak usahanya dari Bursa Efek Indonesia. Jadi selain KPI dan KSCI yang berdiri sejajar, Bursa Efek Indonesia juga punya anak-anak usaha yang lain dari pemeringkatan efek tuh ada Pevindo dan anak usahanya Pevindo ada Pevindo Biro Kredit. Terus terkait sama edukasi dan sertifikasi udah enggak ya, tapi sertifikasi sih antara aja sih. Tapi kalau sudah kita kan sekarang kan kalau ujian kan udah nggak di Teach Me lagi ya teman-teman, tapi di LSP PMI, Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia, banyak banget sumpah namanya. LSP PMI, nah ini yang jadi sertifikasinya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dapat sertifikasi di pasar modal, itu ujiannya di LSP PMI gitu ya. Untuk pelatihannya bisa di Teach Me, tapi sekarang saya nggak tahu ya gimana untuk pelatihannya untuk di Teach Me gitu ya, berapa biayanya dan sebagainya. Tapi kalau ujiannya itu langsung di LSPPMI. Terus LSPPMI juga kerjasama juga sama Teach Me, tapi nggak dipegang sama Teach Me lagi langsung. Tapi ujiannya sekarang langsung ke LSPPMI. Untuk perlindungan investor ada Indonesia Securities Investor Protection Fund gitu ya. Terus ada Bond Pricing Agency atau lembaga penilai harga efek. Jadi kalau teman-teman mau, ini juga bagus nih buat penelitian teman-teman. Jadi kalau penelitian teman-teman tuh nggak cuma valuasi saham ini berdasarkan sektor industri, itu udah bosan ya mungkin ya, karena udah banyak banget yang kayak gitu tuh. Gimana kalau sekali-sekali valuasi harga obligasi? Nah, cara nyari dapat datanya di mana? Dari data indeksnya PHI atau IBPA gitu. Jadi ngelihatnya nyari datanya tuh ke IBPA atau ke PHI, bukan ke Bursa Efek Indonesia. Itu malah lebih seru tuh teman-teman. Nah, apalagi untuk analis obligasi itu masih belum banyak gitu. Analis saham memang belum banyak, apalagi analis obligasi gitu ya, itu lebih sedikit lagi kayak gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang belum banyak diteliti lebih lanjut untuk di dunia kemahasiswaan tuh terkait sama obligasi. Jadi seru banget kalau misalnya teman-teman nanti kalau penelitiannya itu terkait sama obligasi kayak gitu. Terus untuk siaran TV-nya, Bursa Efek Indonesia juga punya anak usaha di bidang penyiaran TV pasar modal, itu ada IDX Channel. Terus pendanaan Efek Indonesia untuk pendanaan sekuritas, sama terkait sama jasa teknologi informasi kepada sekuritas itu ada di IDX STI, Solusi Teknologi Informasi. Seperti itu. Ini anak usahanya Bursa Efek Indonesia, ini websitenya, teman-teman boleh cek satu-satu gitu ya untuk websitenya. Oke. Nah ini teman-teman kalau misalnya mau berprofesi di pasar modal, teman-teman setidaknya harus memiliki beberapa sertifikasi ini nih. Ya kalau misalnya teman-teman mau bekerja di perusahaan efek itu, atau teman-teman mau dapat legitimasi bahwa teman-teman itu paham dan mengerti tentang peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal, teman-teman minimal harus punya izin sebagai wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Nah, WP pemasaran tuh di bawahnya WPPE ya. Jadi kalau misalnya yang tingkatannya lebih rendah dari WPPE itu ada WP pemasaran, yang di bawahnya lagi ada WPPE pemasaran terbatas. Yang paling tinggi memang WPPE, wakil perantara pedagang efek. Itu teman-teman sudah dianggap paham dan mengerti tentang peraturan perundang-undangan pasar modal, termasuk kode etik yang sebagai pialang dan sebagainya. Kayak gitu ya. Teman-teman juga bisa mentransaksikan efek
nasabah lainnya gitu. Jadi kalau misalnya biasanya sih kalau karena sekarang era online trading ya, jadi semuanya transaksi bisa dilakukan secara online. Tapi kadang-kadang suka ada nih investor yang nggak mau repot-repot gitu ya. Ya udah dia tinggal nelpon aja, menghubungi salesnya. Halo, saya bisa beliin dong saham ini. Saya punya duit misalnya berapa miliar, 10 miliar. Saya minta beliin ya saham ini. Oke, udah. Nah, nanti yang mentransaksikannya itu minimum harus orang yang punya license atau lisensi WPPE gitu. Jadi supaya dia mentransaksikan sesuai dengan permintaan dari si nasabahnya gitu ya. Misalnya transaksi saham ini sebanyak 10 miliar. Setiap transaksinya harus dikonfirmasi lagi. Pak, ini saya transaksi ya 10 miliar untuk ini. Oke, dan ya Pak ya. Oke, dan langsung transaksi. Nah, itu minimal harus punya izin sebagai wakil perantara pedagang efek gitu. Terus wakil penjamin emisi efek itu jadi teman-teman bisa melobi perusahaan untuk misalnya menawarkan untuk perusahaan ini ditawarin untuk go public atau mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Itu minimum teman-teman harus punya izin sebagai wakil penjamin emisi efek. Sedangkan wakil manajer investasi, kalau mau teman-teman mengelola portofolio investasi suatu reksadana, produk reksadana, atau misalnya teman-teman mau bekerja di asuransi atau dana pensiun atau di perbankan yang di bagian treasury-nya yang mengelola portofolio investasi, teman-teman minimum harus punya izin punya lisensi sebagai wakil manajer investasi. Kalau udah punya lisensi sebagai wakil manajer investasi, teman-teman dianggap sudah paham tentang mengatur portofolio investasi. Seperti itu. Terus ada ahli syariah pasar modal. Ini ahli syariah pasar modal tuh orang yang dianggap paham tentang pasar modal dan tentang dari sisi syariahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu penerbitan reksadana syariah atau misalnya sukuk gitu ya, itu minimum harus disetujui sama satu orang yang punya lisensi ahli syariah pasar modal. Jadi kalau tidak ada orang yang punya lisensi ahli syariah pasar modal yang tidak ada yang menyetujui, itu tidak bisa terbit sukuk ataupun reksadana syariah itu. Begitu teman-teman. Ya. Ini angka-angka yang di belakang itu angka-angka pemegang lisensinya 7.804 itu berarti 7.804 orang yang punya lisensi WPPE, 15.000 orang yang punya lisensi WPPE pemasaran dan 206 orang yang punya lisensi WPPE pemasaran terbatas. Biasanya memang pemasaran terbatas kurang begitu diminati sih. Kebanyakan memang kalau nggak WPPE polos, kalau nggak WPPE pemasaran. Kayak gitu. Terus wakil penjamin emisi efek itu ada 1.213 orang, wakil manajer investasi 3.000, ahli syariah pasar modalnya cuma 112 orang, jadi masih sangat sedikit banget. Wakil agen penjual efek reksadana itu 23.000 ya. Terus untuk investor kan jumlah investor pasar modal tuh sekarang 3.600.000-an ya, investor saham ya. Investor saham. Kalau investor pasar modal tuh sekitar 6 juta orang gitu jumlah investornya. Yang pasar modal, baik saham, obligasi, maupun reksadana. Tapi kalau jumlah investor sahamnya baru 3,6 juta. Bayangin, 3,6 juta investor, itu pemegang lisensinya, itu cuma yang wakil perantara pedagang efek deh, cuma 7.804 orang yang punya lisensi wakil perantara pedagang efek. Dan tidak semua orang yang punya lisensi wakil perantara pedagang efek itu bekerja langsung di industri sekuritas. Itu tidak semuanya. Dan bisa saja misalnya gini, wakil perantara pedagang efek misalnya gini, saya punya lisensi wakil perantara pedagang efek. Saya juga punya lisensi WPPE pemasaran, saya juga punya lisensi wakil penjamin emisi efek, saya juga punya lisensi wakil manajer investasi. Dihitungnya tetap satu, dihitungnya saya punya 1, 2, 3, 4, dihitungnya lisensinya per lisensinya dihitung gitu. Padahal sebenarnya orangnya cuma 1. Gitu ya. Jadi bayangin betapa butuhnya industri pasar modal terhadap sumber daya manusianya gitu ya, sebagai tenaga profesionalnya. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman paham dan mengerti tentang pasar modal dari sekarang, itu tercipta kesempatan yang sangat besar banget untuk teman-teman berkarir di industri pasar modal ke depannya. Gitu. Terus ada analis saham apalagi kalau teman-teman punya yang berlaku internasional nih, yang CFA ini berlaku secara internasional, CFA. Atau kalau yang teknikalnya itu Chartered Financial Technical, itu berlaku secara internasional. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya lisensi ini,
nggak cuma berlaku di dalam negeri. Kalau yang WPPE, WPE, WMI itu dalam negeri, tapi kalau CFA itu internasional. Kalau CSA, RSA itu dalam negeri juga, yang dari Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau jadi analis, mungkin bisa selain WPPE, WMI, mungkin bisa melengkapi portofolio CV teman-teman tuh dengan RSA atau CSA gitu. Terus ada juga kalau misalnya profesi pasar modal yang lain, ada konsultan pemanasan investasi, ada web programmer, ada wartawan di bidang pasar modal, ada blogger ataupun sosmed influencer pengulas pasar modal kayak gitu. Yang lagi hype juga kayak gitu. Tapi hati-hati nih teman-teman, kalau mau mengulas pasar modal itu jangan pernah merekomendasikan saham suatu perusahaan. Jadi misalnya teman-teman mengulas sahamnya A nih, terus silakan beli ya, ini akan sangat menguntungkan segala macam, itu bahaya karena itu nanti teman-teman bisa kena konsekuensi hukum. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma membahas tentang fundamentalnya, PI-nya sekian, ininya sekian, itu pun sebenarnya itu jadi ranahnya sekuritas sebenarnya. Jadi kalaupun teman-teman mau belajar analisa mungkin di tingkatan internal CMSC boleh, tapi kalau misalnya pengen dikeluarin sebaiknya jangan gitu, karena itu jadi ranahnya sekuritas. Teman-teman boleh misalnya sektor boleh, nggak apa-apa. Misalnya sektor ini prospeknya lagi bagus karena secara ini lagi seperti ini boleh, nggak apa-apa. Sektor ini dipengaruhi sama ini boleh tuh. Nah, tapi kalau udah sampai pilihan saham itu jangan, karena kalau udah pilihan saham itu jadi merekomendasikan orang, dan yang boleh rekomendasi itu hanya perusahaan sekuritas. Itu pun harus kasih disclaimer bahwa keputusan investasi ada di tangan investor sendiri. Kayak gitu teman-teman. Jadi supaya teman-teman tidak terkena konsekuensi hukumnya. Gitu. Ini datanya OJK ya. Jadi jumlah berapa total perusahaan efek, terus berapa yang punya WPPE, WPE, WMI dan sebagainya ya. Teman-teman bisa cek di website bursa di website OJK di bagian statistik pasar modal 2022. Seperti itu ya. Nah, terus wali amanat tuh ada 12 perusahaan, terus penilai itu ada lembaga penilai di pasar modal tuh ada 264, terus notaris itu ada 288, konsultan hukum ada 432, akuntan ada 755. Banyak kan sebenarnya? Nah, banyak nih sebenarnya kesempatan untuk teman-teman berkarir di pasar modal. Banyak banget. Masalahnya orang nggak pada tahu gitu ya. Padahal sebenarnya pasar modal itu membutuhkan banyak sumber daya manusia. Tapi orang-orang pada nggak tahu. Dan karena teman-teman sudah pada tahu, silakan teman-teman mendalami lebih dalam lagi tentang pasar modal Indonesia. Gitu. Oke, sekian dari saya untuk yang market update ya sama profesi di pasar modal Indonesia. Kita bahas langsung ke operasional dari KSPM. Gitu teman-teman. Nah, sebelum saya masuk ke operasional KSPM, ada yang mau tanya-tanya nggak? Saya ingin nanya Mas. Okay. Kan kemarin tuh ada sampai sekarang juga sih kenaikan tertinggi di bursa all time high. Itu faktor-faktornya kan ada beberapa tuh, contohnya apakah faktor-faktor seperti kayak arus dana asing yang masuk tuh mempengaruhi, atau juga karena komoditas yang melonjak tinggi? Apakah ada sangkutannya gitu Mas? Ya pasti ada pengaruhnya ya, karena setiap yang terjadi di global pasti ada pengaruhnya nih. Misalnya harga komoditas dunia itu pasti bisa saja misalnya berpengaruh terhadap harga itu ya, harga dalam produk harga perusahaan-perusahaan yang jadi produsen komoditas itu gitu ya, karena asumsinya bahwa kalau harga komoditas naik berarti akan ada peningkatan dari sisi pendapatan si perusahaan-perusahaan ini, sehingga ini menjadi sinyalemen positifnya buat pergerakan harga sahamnya. Itu dinilai seperti itu, sentimen positifnya oleh investor diapresiasi dengan dibeli sahamnya sehingga harganya itu mengalami kenaikan. Kayak gitu. Sekarang gini, jangankan jauh-jauh deh, misalnya gini. Ini bukan saya mau rekomendasi ya, tapi teman-teman bisa lihat gini. Teman-teman tahu sahamnya Bukalapak kan? Ya, ini kan ini saya bukan kasih rekomendasi ya, tapi sebagai contoh aja. Ini kan saham Bukalapak dalam beberapa hari terakhir kan
terus turunnya signifikan banget ya. Bahkan yang kemarin itu auto reject bawah ya. Auto reject bawah. Nah, salah satu alasannya selain memang fundamentalnya itu mungkin dianggap sama investor itu kurang kurang apa ya? Kurang prospeknya kurang baik gitu. Mungkin seperti itu ya. Dari itunya. Tapi karena akan hadirnya salah satu pesaingnya yang masuk ke pasar modal Indonesia itu ada salah satu pesaingnya lah, unicorn juga yang akan masuk gitu ya, teman-teman udah pada tahu. Ini investor dianggap langsung mungkin investor yang ada di emiten buka ini mau dijual untuk persiapan untuk membeli sahamnya pesaingnya ini, bisa saja seperti itu gitu ya. Ini jadi sinyalemen sentimen negatif juga seperti itu yang bisa mempengaruhi pergerakan harga saham kompetitornya seperti itu. Jadi sentimen, kalau kita mau melihat sentimen negatif ataupun positif satu saham, ini tidak hanya ada banyak faktornya, baik dari global maupun di dalam negeri maupun dari fundamental si perusahaan itu sendiri. Makanya ada analisanya, ada analisa fundamental, ada analisa teknikal, ada analisa makroekonomi dan analisa industrinya. Ini pentingnya teman-teman untuk belajar berbagai metode analisa supaya teman-teman bisa mengelola risiko dengan lebih baik. Jadi teman-teman belajarnya ada analisa fundamental, ada analisa teknikal, ada analisa industri. Jadi membandingkan dengan industri pesaing, gitu ya, membandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di industri yang sama, gitu. Terus ada juga analisa makroekonomi. Nah, semua itu nggak usah bingung-bingung untuk, waduh, pusing banget ya kayaknya ya. Kita nikmatin aja dulu, kita sambil berproses, sambil belajar-belajar, kita nikmatin aja dulu ya. Kita sambil investasi juga teman-teman. Caranya gimana? Nabung saham aja untuk awal-awal, nabung saham sambil teman-teman belajar. Kalau misalnya teman-teman udah belajar, oh ternyata seperti ini ya, baru nanti teman-teman boleh misalnya mau mencoba strategi investasi yang lain, misalnya mau jangka pendek, mau scalper, mau trading, atau mau gimana gitu yang lain-lain gitu ya, silahkan. Yang penting teman-teman belajar sambil kita berteori sambil berpraktek juga gitu. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin satu lagi nih Mas, soal masalah dana asing yang masuk tuh. Apa sih alasannya banyak masuk ke Indonesia gitu? Apakah karena mungkin dari inflasi yang relatif rendah gitu, atau dari real interest rate-nya positif gitu? Salah satunya ya ekonomi Indonesia kan mulai pulih ya. Terus yang kedua, memang potensi bagi pergerakan potensi bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan itu biasanya memang lebih tinggi di negara-negara berkembang dibandingkan dengan di negara-negara maju. Nah, biasanya yang jadi pilihan untuk negara-negara berkembang salah satunya Indonesia ya. Selain kayak misalnya negara-negara tetangga yang lain. Dan juga jika dilihat misalnya dari kalau misalnya teman-teman lihat kan kayak Dow Jones kayak itu kan udah mulai naiknya kan udah tinggi dari kemarin-kemarin kan udah tinggi nih. Sedangkan Indonesia kan justru ini baru-baru mulai akan naik lagi nih. Ini yang sebenarnya diincar nih sama investor asing nih. Untuk potensi keuntungan itu bisa dari situ. Kayak gitu ya. Makanya mereka akan cari perusahaan-perusahaan yang secara fundamental itu baik, secara fundamental itu bagus, tapi secara valuasi masih murah gitu. Mungkin bagi mereka kenaikan 100-200 rupiah bagi kita kecil gitu ya, tapi bagi mereka kalau mereka masuknya berapa triliun gitu kan lumayan banget gitu, gede banget itu pasti mereka dapat untungnya kayak gitu. Jadi mereka biasanya investor asing tuh akan masuk terus di keep sama dia untuk berapa waktu kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya sih memang kalau misalnya mau hitung-hitungannya mau investor asing tuh memang pilihannya mereka untuk masuk itu memang segera gitu untuk ke negara, salah satunya ke Indonesia ya. Itu segera di tahun ini sampai dengan tahun 2023 akhir ya, dekat-dekat akhir. Itu mereka tuh jadi peluang untuk masuknya di situ tuh. Nah, mulai 2024 itu kan mulai tahun-tahun yang pemilu dan sebagainya ya, gejolak politik kan sudah ketidakpastian itu tinggi. Biasanya mereka akan cenderung untuk sedikit keluar dulu atau keluar lagi sedikit gitu ya. Wait and see dulu lah biasanya kayak gitu. Karena investor kan nggak suka tuh situasi yang nggak pasti. Jadi justru sebenarnya menurut saya ya dari sekarang sampai akhir tahun 2023 tuh
ini kesempatan buat investor asing untuk masuk nih, apalagi ekonomi sudah mulai pulih, pandemi sudah mulai terkendali dan sebagainya nih. Jadi kayak dikejar dulu ya, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau melihat dari pertumbuhan ekonomi di salah satu negara ya, salah satunya misalnya di Indonesia ya, itu biasanya terrefleksinya itu dari pasar modalnya dulu. Jadi kalau misalnya ekonominya itu pulih, itu pasar modalnya dulu yang naik dulu. Nah, begitu juga kalau ekonomi itu lagi akan akan terjadi depresi, itu biasanya dilihatnya dari pasar modalnya dulu. Kayak gitu. Jadi dengan mempelajari pasar modal kita jadi tahu nih, wow, ke depannya ekonomi akan seperti apa sih. Itu satu. Terus kedua, teman-teman juga jadi punya pandangan yang lebih jauh lah dibandingkan dengan orang-orang yang belum paham tentang pasar modal kayak gitu. Jadi nggak ada ruginya deh buat kita buat belajar pasar modal dari sekarang. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada lagi, saya minta tambahan waktu ya, sekitar mungkin 15 menit ya, untuk kita belajar tentang cara teman-teman untuk menginput laporan bulanan nih, khususnya untuk pengurus nih, untuk pengurus KSPM, kelompok studi pasar modal, atau CMSC di Vokasi UI. Ada lagi nggak yang mau tanya tentang profesi dan sebagainya? Mungkin ini Mas, untuk pengambilan sertifikat gitu Mas, itu kapan bisa dilakukan gitu Mas? Dalam setahun sekali itu Sertifikat kapan? ini? Iya, sertifikat yang ada di sini gitu. Kita ngikutin gitu supaya punya sertifikat pasar modal gitu. Ada ujiannya khusus atau maksudnya yang melalui? tadi? Iya, yang tadi Mas. Yang WPP itu harus Iya, kayak gitu. mendaftar gitu ya di website-nya LSPPMI gitu. Nah, ini bentar saya share dulu. Nanti teman-teman bisa lihatnya di sini. Ini lumayan sih emang sih ini ya, biaya yang dikeluarkannya ya. Jadi teman-teman bisa masuk nih ke LSPPMI ya. Ini website ini baru sih. Kalau dulu saya ujiannya masih di Teachme, sekarang ujiannya di LSPPMI. Nah, ini masuk ke sini nih. Pokoknya teman-teman lihat aja deh di sini deh nih, di lsppmi.id nih. Gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman misalnya mau ngambil ini, ujian WPPE. Skemanya, nah biayanya nih. Nih, 1,1750 WPPE nih, biaya sertifikasinya. Skemanya kayak gimana, itu nanti tinggal kesini aja. Itu. Nah, gitu. Ini untuk yang uji kompetensi untuk ini ya, WPPE, WPEE, WAPER di sini juga. Gitu teman-teman. Prosesnya segala macam, daftarnya gimana ya, saya juga bingung nih, mungkin bisa nanya-nanya juga nih. Ini ada nih, hubungi kaminya nih. Nah, ini bisa WhatsApp nih di sini nih, kalau mau tanya-tanya tentang ujian sertifikasi di pasar modal gitu. Nanti kalau udah ujian, teman-teman harus, kalau udah lulus, teman-teman harus mendaftarkan lagi ke OJK gitu. Nah, itu ada biayanya lagi kalau nggak salah 500.000 per sertifikasi untuk 3 tahun. Ini harus didaftarkan, kalau nggak didaftarkan nanti hangus. Jadi teman-teman harus keluar uang lagi buat biayanya lagi gitu. Jadi harus didaftarkan lagi supaya aktif. Nah, kalau udah aktif, itu udah jadi apa ya, terdaftar tuh di OJK tuh. Nanti akan dikasih
kayak itunya ya, ada nama teman-teman lah di situ lah, di surat keputusannya OJK itu. Gitu. Nanti itu yang bisa ditunjukin kalau teman-teman mau berkarir di pasar modal gitu ya, misalnya mau masuk ke perusahaan efek atau ke manajer investasi seperti itu. Begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, kita masuk ke itu ya, ke RDIS ya. Jadi teman-teman sebelum masuk ke RDIS, teman-teman harus paham juga ya tentang kelompok studi pasar modal ya. Nah, kelompok studi pasar modal itu seperti ini. Jadi teman-teman udah pada tahu ya kelompok studi pasar modal atau capital market. Apa sih kalau CMS itu apa sih? Capital market student community, student club. Itu kalau di jalan investasi lain namanya kelompok studi pasar modal. Jadi kayak KM ya, kelompok mahasiswa atau mahasiswa yang tergabung dalam organisasi yang berkonsentrasi di bidang pasar modal dan berada di bawah naungannya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Identitasnya ada nama, logo, visi dan misi, dan struktur organisasi. Ini kayak gini nih logo-logonya, teman-teman juga pasti udah pada punya ya. Struktur organisasinya kira-kira seperti ini, tapi kalau misalnya ada yang lain-lain, pengembangan yang lain silakan, fleksibel aja. Gitu ya. Nah, kepengurusannya itu nyusun strategi, visi misi gitu ya. Udah pada nyusun kan nih untuk angkatannya Meksa sama Maharani ini udah pada susun kan ya strateginya, terus juga ada pengurus hariannya gitu ya, sebaiknya seperti itu. Terus rekrutmen dan regenerasi kepengurusan KSPM, terus mengatur dan mengelola keuangan KSPM gitu ya, sama ini edukasi dan sosialisasi pasar modal. Jadi teman-teman KSPM vokasi UI ini boleh nih misalnya ke sekolah-sekolah gitu ya, mau mengajarkan edukasi dan sosialisasi pasar modal ke sekolah, itu boleh banget. Nanti misalnya mau minta bantuan ke Bursa Efek Indonesia juga untuk mendampingi gitu, boleh, silakan. Jadi teman-teman nggak cuma sekedar dengerin doang, tapi teman-teman juga sebaiknya punya pengalaman dalam memberikan sosialisasi maupun edukasi pasar modal ke orang lain gitu. Ya, ini proses rekrutmennya ya, pengurus untuk pengurus KSPM gitu ya, seleksi dan sebagainya. Terus mengurus jadwal piket harian. Piket harian tuh ngapain sih? Nah, menerima jika ada tamu nanti kalau misalnya udah mulai normal lagi ya. Tapi kalau misalnya belum normal ya berarti setidaknya ada PIC yang bisa dihubungi kalau misalnya ada orang atau mahasiswa lain yang kalau misalnya ingin mendaftar sebagai KSPM atau misalnya mau mendaftar sebagai investor gitu ya, mau buka rekening saham, itu bisa diarahkan nanti ke teman-teman dari Indo Premier gitu ya. Nah, ini yang mengarahkan nih yang teman-teman yang masuk ke CMSC gitu, jadi anggota CMSC gitu, melakukan evaluasi, nah terus sama melakukan rekapitulasi data untuk keperluan laporan. Rekapitulasi datanya biasanya kalau CMSC itu biasanya datanya tuh dapat dari Indo Premier ya, bisa minta ke Mbak Orin gitu, atau biasanya dikosongin juga nggak apa-apa sih, nanti biasanya saya sih yang akan informasiin ke teman-teman gitu ya, setelah dapat dari Mbak Orin. Tapi harusnya sih Mbak Orin sih ngasih sih ya ke teman-teman CMSC gitu ya, berapa nilai transaksinya gitu. Nanti teman-teman nih bisa nginput di EDIS gitu, di RDIS, di RDIS-nya itu. Nanti saya akan kasih gambarannya gitu ya. Untuk program kerjanya misalnya, nanti juga saya akan ngasih contoh ya bagaimana nanti ke depannya teman-teman itu kegiatannya itu sebaiknya diinput melalui sistem RDIS ini. Gitu. Caranya gimana nanti akan saya kasih nih setelah ini. Oke, ini program kerjanya ya. Misalnya untuk rekrutmen anggotanya gitu ya. Jadi buka booth atau sebar e-poster untuk KSPM atau untuk mahasiswa baru gitu ya, untuk rekrutmen. Nanti harus ada rekrutmen juga nih supaya terjadi regenerasi nih buat teman-teman ya. Salah satunya juga nanti teman-teman yang sudah lebih paham tentang pasar modal itu diharapkan bisa sharing knowledge lah dengan
teman-teman yang lain. Kayak gitu. Termasuk makanya ini saat ini saya bersedia nih untuk memberikan training of trainer buat teman-teman pengurus KSPM nanti, supaya teman-teman pengurus KSPM nih diharapkan bisa buat kayak kelas lagi yang lebih kecil gitu ya, untuk sharing knowledge dengan teman-teman yang lain. Kayak gitu sih. Jadi supaya kita nih sama-sama belajar, sama-sama paham bareng-bareng. Jadi nggak cuma sekedar dapat cuma sekedar dengerin doang, tapi teman-teman juga bisa praktek sendiri, terus juga teman-teman bisa punya kesempatan sendiri untuk mengembangkan ilmu. Sayang banget karena justru lagi zaman-zaman kuliah ini teman-teman jadi salah satu cara buat teman-teman untuk memperbanyak link gitu yang bisa berguna buat masa depan teman-teman nanti. Kalau teman-teman cuman sekedar kalau angkatan saya dulu bilangnya kupu-kupu ya, kuliah pulang, artinya cuma belajar aja gitu ya, nggak ada sosialisasi, nggak ada meningkatkan pengetahuan, nyari link dan sebagainya, pokoknya membesarkan link. Sayang banget gitu teman-teman, akhirnya nanti ya terpakunya kepada nilai-nilai aja, belum, karena gini, mau nilainya sebagus apapun, misalnya IPK-nya sebagus apapun, tapi kalau misalnya linknya itu nggak punya link, ya akan sulit untuk masuk ke dunia kerja nanti. Tapi kalau misalnya udah IPK-nya bagus, terus nih linknya juga kemana-mana gitu ya, kesebar, teman-teman bisa magang di perusahaan ini, di perusahaan itu gitu ya. Apalagi misalnya tahu tentang pasar modal dan sebagainya, ikut kelas pasar modal, nah terus atau misalnya kenal dengan galeri investasi yang lain, teman-teman KSPM dari kampus lain dan sebagainya. Ini nih yang diharapkan nih buat teman-teman nantinya ke depannya, seperti itu gitu teman-teman. Jadi nggak ada salahnya lah buat teman-teman untuk banyak-banyak belajar dari sekarang gitu, banyak-banyak menjalin sinergi dengan teman-teman dari kampus yang lain dan sebagainya, kayak gitu ya. Bikin seminar, bikin kompetisi gitu ya, misalnya kalau kompetisi trading nih untuk tahun ini Bursa Efek Indonesia sebaiknya menyarankan untuk jangan dulu, tapi bisa diganti dengan kompetisi misalnya analisa misalnya kompetisi analisa apa gitu ya, analisa tentang saham mana yang prospeknya bagus dan sebagainya. Jadi membuat research report lah, report analysis gitu. Nah itu boleh tuh kayak gitu tuh. Itu menarik banget kalau misalnya teman-teman CMSCU ini bisa bikin seperti itu. Kayak gitu ya. Nah ini tim kantor perwakilan Jakarta Bursa Efek Indonesia, ada Pak Marco, ada saya, ada Mbak Yara, dan ada Mas Hendra. Gitu. Nah untuk yang galeri investasi di wilayah Jakarta Selatan dan Depok itu di bawah saya. Jadi di bawah saya sebagai tim kantor perwakilan Jakarta PT Bursa Efek Indonesia. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke RDIS-nya dulu ya. Nah, untuk RDIS, ini saya share lagi screen-nya. RDIS ini kayak gini. Ya, teman-teman bisa pilihnya di teman-teman bisa pilihnya di rdis.idx.co.id atau langsung begini, back end. Nah, masuknya pasti ke sini. rdis.idx.co.id/backend. Terus teman-teman masuknya di sini ini. Terus untuk passwordnya saya akan kasih tahu untuk pengurusnya gitu ya, untuk passwordnya itu apa. Nah, teman-teman masuk ke sini. Ini dashboardnya nih buat teman-teman untuk masuk ke sistem RDIS ini. Gitu. Nah, nanti setiap perkegiatan ya, teman-teman nanti bisa lihatnya di sini nih. Nah, ini misalnya gini. Oh, hari ini
bukan hari ini ya, misalnya besok, wah besok nih minimal H-1 sebenarnya. Oh besok nih mau ada TOT nih, atau misalnya minggu depan nih, kita coba ya misalnya minggu depan. Minggu depan itu tanggal Rabu depan ya, tanggal 23. Oke deh, tanggal 23 nih CMSUI mau bikin acara TOT nih sama IPOT. Minggu depan kan jadwalnya IPOT ya. Akan saya cek dulu ini. Tanggal 23 Maret itu tentang analisa fundamental ya. Ini masuknya ke kelas, masuknya analisa kelas analisa fundamental aja deh, sebenarnya kan TOT, tapi nggak apa-apa karena kebetulan minggu depan analisanya analisa fundamental begitu. Ininya trainer analisa fundamental ya, di yang sama aja. Ini kode kegiatannya dikosongin ya, terus paling bawah kuota pesertanya misalnya berapa sih, 30 orang ya maksimum ya, misalnya seperti itu. Nah dimulainya di tanggal 23 Maret, jamnya itu kita mulai dari jam 14.00, selesainya mungkin di jam 16.00. Misalnya kayak gitu. Jangan lupa ini Jakarta. Enggak, ini Jawa Barat ya. Provinsinya, kotanya di Depok. Alamatnya aja deh. Nomor teleponnya ini nanti boleh mencantumkan nomor teleponnya. Saya cantumin nomor telepon Nexa ya. Di sini. Nah ini karena nanti bisa diakses sama asing, sama masyarakat juga nih. Tapi kan karena buat internal ya, jadi nggak usah di-share ke luar. Tapi kalau misalnya buat eksternal, ini bisa di-share keluar nih untuk pendaftarannya seperti itu. Ini dihapus aja yang untuk media sosialnya ya. Kalau misalnya nggak ada media sosial yang akan diisi. Nah, lalu kita submit, kita cek dulu. Oke, udah benar semuanya ya. Kita submit. Informasi kegiatan baru telah ditambahkan, gitu ya, teman-teman. Nah, nanti dulu saya okein dulu ya. Saya okein dulu dari ini saya. Oke. Lalu kita lihatnya di ini. Bentar. Ini nanti biasanya harus diokein dulu nih sama saya nih, di submit. Di approve. Nah, udah nih, udah saya approve. Jadi kelihatannya nih teman-teman nih di submitted. Nah, ini udah upcoming. Kalau submit itu baru di submit, kalau upcoming tuh udah saya approve. Begitu ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman ngelihatnya di rdis.idx.co.id-nya aja. Jadi nggak usah di /backend, tapi langsung di rdis-nya. Nah, di sininya nih teman-teman kelihatannya. Ini semua kegiatan yang dilakukan sama Galeri Investasi di seluruh Indonesia.
Bayangin teman-teman, di seluruh Indonesia nih semuanya ada di sini. Tinggal dicari dah, itu tanggal 23 ya. Tanggal 23, tanggal 18, 19, 20, 21, nah, 23, nah ini. Nah, ini dia nih, teman-teman. Bener nggak? Detail selebihnya. Oke. Ini, teman-teman tinggal daftar nanti yang, bukan daftar sih, ngelengkapin daftar hadirnya di sini. Buat teman-teman yang baru. Ngelengkapin di sini. Gitu. Nanti setiap yang diisi, nanti dicantumin di sini. Begitu. Coba ya, teman-teman, ini saya share ke Mensa nih, linknya. Saya share di ini. Nah, tuh. Silakan coba diisi ya, di grup tuh. Diisi. Nanti dia akan keluar nih di sini nih. Detail. Di sini nih, sorry, saya belum share screen lagi ya. Nah, ini kegiatan kan, ini kegiatan teman-teman nanti di yang berikutnya, nanti di paling bawah nih, nanti akan ada namanya, misalnya Maxa masukin nih namanya, nanti akan ada di sini nih. Buat di check in, bener nggak sih nih si Maxa ini di absen juga di sini nih, bener nggak sih Maxa ini datang nggak di sini, di absen, kayak gitu, di absen. Begitu, jadi setiap kegiatannya teman-teman diharapkan terrecord, nggak usah repot-repot bikin daftar hadirnya, bikin aja di Ardis. Cara buat teman-teman yang lain untuk ikutan daftarnya kemana, langsung aja kasih linknya yang ada di Ardis ini, tinggal cari kegiatannya di sini, linknya di ardis.co.id. Nah, cari aja di sini kegiatannya. Oh, tanggal berapa sih kegiatannya? Oke, saya lihat dulu deh. Berapa ya kegiatannya? Tuh, orang-orang malah kafe-kafe lain tuh. Ya, pakai ada fotonya segala macam, kok gila-gilaan. Bingung sendiri saya, saking banyaknya. Oh, ini di sini nih. Sorry, salah tadi. Nah, lihat deh. Atau yang paling gampang langsung aja lihat di. Termasuk kalau misalnya teman-teman kunjungan ya, kunjungan ke galeri investasi yang lain. Kunjungan ke galeri investasi yang lain itu juga ada di sini. Jadi harus daripada repot-repot kan bikin nyiapin Excel-nya, nyiapin daftar hadirnya dan sebagainya, langsung aja bikin di Ardis, semuanya udah ada. Di Ardis tinggal cari itu tanggal 23-nya. Tadi, nah nih, tanggal 23. Detail selebihnya ini tinggal ditulis aja nih di sini. Begitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tahu. Itu untuk kegiatan. Terus setiap ada orang yang kunjungan ke, misalnya kunjungan datang langsung ya, nanti kalau misalnya sudah kunjungan langsung, itu diharapkan isi daftar hadirnya di sini nih. Jadi ini untuk yang kunjungan aja. Jadi ditulis namanya dia siapa, alamatnya di mana dan sebagainya. Gitu, ini tulisnya di sini di bagian kunjungan. Ntar saya lupa. Yang enak sih buat kegiatan aja deh. Yang penting kegiatan aja dulu deh, untuk kunjungan gampang itu. Jadi Prof
profil Garuda Investasinya nih. Nah, ketuanya nih harus diganti nih. Ketuanya bukan Nuni lagi kan? Nah, nanti teman-teman bisa ganti juga nih ketuanya nih. Nih di sini nih. Oke. Yang tadi kecil itu, terus ketuanya siapa nih? Nanti Maharani kan? Ini yang diganti nih Maharani. Ganti sendiri ya. Gitu. Terus untuk laporan bulanannya. Nah, mohon untuk submit laporan bulanan maksimum setiap tanggal 10 di bulan setelahnya. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa submitnya di sini nih. Tambah. Kayak gitu. Misalkan bentar, saya dulu datanya. Misalkan teman-teman untuk Galeri Investasi Vokasi UI. Kemarin itu vokasi nih, misalkan gini nih. Nah, ini vokasi UI nih untuk bulan Januari misalnya. Bulan Januari udah enggak, ini Januari 2021. Nih, misalnya Januari 2022. Lanjutkan laporan bulanannya. Nah, ini misalnya kan udah dapet nih data dari Indo Premier nih. Ini transaksinya berapa? Misalnya segini. Ini beneran nih. Terus jumlah rekening efeknya berapa? Nol. Oke. Nol. Terus submit. Nah, udah nih, udah disubmit berarti. Tinggal teman-teman lihat, oh ini nih nilai transaksinya. Sekian. Lumayan dong. Gitu. Begitu ya teman-teman. Jadi yang penting sih sebenarnya itu. Nah, kalau untuk data ini, mungkin kalau misalnya teman-teman belum bisa dapat dari Indo Premier, mungkin bisa tanya ke Mbak Orin. Mbak Orin, saya minta data untuk, biasanya untuk data sekarang nih, data Februari udah keluar nih. Mbak Orin, saya minta data dong untuk nilai transaksi vokasi UI, saya mau masukin ke Erdis gitu. Nanti teman-teman masukin ke Erdis seperti itu tadi caranya. Kalau udah dapat data ini. Gitu. Terus untuk kegiatannya, nah tadi ya, tambah di sini. Jadi tambah sendiri, terus nanti cari kegiatannya di sini, terus di websitenya erdis.idx.co.id ini, bukan yang di back end-nya ya. Cari kegiatannya, terus kasih linknya, di-share linknya untuk disebar ke teman-teman yang lain supaya mereka mengisi daftar hadirnya di situ. Begitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan jelas ya dari yang di situ. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo, ada yang mau tanyain?
Nggak ada ya? Nggak ada yang mau ditanyain ya? Kayaknya udah nggak ada, Mas. Saya udah cukup jelas, Mas. Oke. Kalau sudah cukup jelas, kita bisa akhir ya untuk kelas pada siang hari ini. Nah, untuk minggu depan berarti kelasnya Indo Premier. Mohon bantuan dari teman-teman ya untuk mengingatkan ke tim Indo Premier. Gitu. Demikian dari saya. Terima kasih. Kalau ada salah-salah, maaf. Sampai jumpa di kelas TOT selanjutnya. Mas, sebentar Mas. Untuk SS dulu Mas untuk dokumentasi. Gimana? SS dulu untuk dokumentasi. Jangan keluar dulu. On cam semua ya. Udah? Sudah? Maxa mungkin bisa dihitung. Udah. Udah. Oke. Sudah. Udah. Makasih banyak ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Reza. Waalaikumsalam.